Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah yang sangat memilukan yang dialami oleh seorang gadis muda di mana dia berkorban untuk mempertahankan kehormatannya yang membuatnya kehilangan nyawa. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Seorang gadis muda bernama Angesti Sistiani, berusia 19 tahun. Gadis yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, berdomisili di Kota Lampung. Putri tunggal dari kedua orang tua bernama Siswanto dan Sutia yang tinggal di Lampung Timur. Di lingkungan sekolahnya, di salah satu SMK Gunung Pelindung, Angesti dikenal sebagai siswi berprestasi. Selulusnya dari sekolah, dia pun memutuskan untuk merantau dari Lampung ke Sukabumi di Kampung Sungapan, Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Di Sukabumi, dia tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Sukima alias Mbok Ipah berusia 54 tahun. Memang sejak dulu Angesti sering pulang pergi Sukabumi Lampung, sekaligus ikut membantu menjaga warung milik neneknya yang juga menjadi tempat tinggalnya selama di Sukabumi bersama dengan nenek tercintanya. Walaupun dia bisa dikatakan seorang pendatang, namun dia memiliki banyak teman di Sukabumi. Masyarakat sekitar sudah bisa menilai dan mengenalnya sebagai sosok periang, ramah, dan bisa dikatakan taat dalam beribadah. Mereka pun tinggal di kawasan padat penduduk yang dimana sekelilingnya banyak rumah-rumah kontrakan dan juga orang pendatang. Bahkan warung Sukima pun nempel dengan warung bubur milik seorang pemuda bernama Dadang. Pada awalnya situasi pun tampak biasa, normal seperti biasanya. Namun semua itu berubah ketika pada sore hari pada tanggal 11 Juni 2016. Sukima sang nenek datang untuk melihat kondisi toko dan cucunya. Sukima merasa aneh, biasanya toko sudah buka dari pagi. Namun hingga sore toko itu pun masih dalam posisi tertutup. Dia pun masuk ke dalam toko dan terlihat kondisinya sangat sepi. Seraya memanggil-manggil cucunya, namun tidak ada jawaban. Saat sang nenek itu melihat kamar, dia pun sangat terkejut mendapati cucu tercintanya sudah dalam kondisi terbujur kaku di dalam kamar. Sukima yang panik langsung berteriak histeris dan meminta pertolongan. Dadang yang merupakan pedagang bubur, tetangga sebelah tokonya, sontak saja dia langsung datang dan membantu nenek Sukima. Lalu memanggil warga dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Warga pun berusaha untuk membawa korban ke RSUD R. Samsudin Kota Sukabumi. Tetapi ternyata korban sudah meninggal dunia beberapa jam sebelum ditemukan. Hasil dari pemeriksaan tim dokter, adanya tindakan kejahatan dengan benda tumpul. Dan melihat kondisi korban pada saat ditemukan, ada dugaan jika korban ini telah mengalami perbuatan tidak terpuji sebelum meninggal dunia. Polisi pun yang mendapatkan laporan itu pun segera datang untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Selain itu, polisi pun mengumpulkan dan menggali informasi dari saksi-saksi dan sudah memeriksa 7 orang saksi, termasuk nenek Sukima. Dari keterangan saksi yang diperiksa oleh polisi, tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi langsung menangkap Dadang Darmawan alias Ali yang merupakan tukang bubur sebelah toko mereka. Yang pada saat kejadian itu, dialah yang membantu nenek Sukima pertama kalinya. Ditetapkan Dadang sebagai tersangka tidak ada yang menyangka, dikarenakan pria 21 tahun ini dikenal sebagai sosok yang baik, bergaul namun pendiam. Dan diketahui jika Dadang pun merupakan seorang pendatang yang berasal dari Dusun Wage, Desa Cigarupiak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Latar belakang pelaku sendiri memang dikenal oleh keluarga sebagai sosok orang putus asa, dikarenakan semua keinginannya nyaris tidak bisa dipenuhi. Dia lebih memilih diam dan memendamnya sendiri. Menurut keluarga, pelaku ini mengalami gangguan pada jiwanya. Hal tersebut terlihat belakangan pelaku kerap melakukan hal-hal yang aneh. Bahkan seminggu sebelum kasus kejahatannya itu pun
pelaku sempat mengalami kesurupan. Dia pun sedang menjalani pengobatan oleh guru spiritual dan gurunya sudah melarangnya untuk pergi ke Sukabumi. Namun pelaku masih bandel dan tetap pergi lalu berjualan bubur di sana hingga terjadinya kejahatan itu. Selain korban dikenal ramah dalam kehidupan nyata, namun korban ini pun dikenal ramah di dalam dunia maya. Ketika ada yang menyapanya, korban selalu bersikap sopan dan ramah. Dan diketahui jika korban ini sangat aktif di dalam sosial media. Hal itu pun terlihat pada saat korban diketahui meninggal dunia akibat tindakan kejahatan, sontak saja akun media sosialnya pun dibanjiri dengan ucapan belasungkawa dan banyak yang mengecam perbuatan dari pelaku. Hasil dari interogasi polisi, pelaku mengaku kejadian itu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016. Awalnya setelah selesai sahur, Sukimah sang nenek berpamitan kepada korban untuk keluar rumah karena ada keperluan. Dan pada jam 5 paginya, pelaku pun datang ke toko saat mengetahui kepergian dari Sukimah. Dia datang dalam kondisi mabuk. Rupanya tujuannya bermaksud untuk bertamu dan berbicara dengan korban. Awalnya semua itu baik-baik saja. Namun siapa sangka di tengah-tengah pembicaraan, pelaku justru mengutarakan perasaan cintanya kepada korban. Korban sendiri pun tidak menyangka jika pelaku memiliki perasaan cinta kepada dirinya. Namun sayangnya cinta pelaku ini bertepuk sebelah tangan. Korban menolak cintanya dan pelaku yang sedang mabuk saat itu, dia merasa sangat kecewa mendengar penolakan dari korban. Dalam pengaruh miras, tiba-tiba pelaku memaksa dan mengajaknya untuk berkencan. Keinginan dari pelaku itu pun sontak saja ditolak oleh korban. Semakin ditolak, pelaku pun semakin kasar dan terus memaksa korban untuk berkencan. Korban yang tidak rela kehormatannya dipermainkan, sekuat tenaga dia menampik keinginan dari pelaku. Pelaku pun sangat emosi dan melayangkan tangan kosongnya beberapa kali yang membuat korban pun tidak sadar diri. Pada saat mengetahui korban sudah tidak sadar diri, namun hal itu tidak menghentikan perbuatan dari pelaku. Pelaku pun semakin berani melakukan perbuatan tidak terpuji kepada korban. Tetapi pada saat sedang melakukan aksinya, tiba-tiba korban pun terbangun dan langsung menjerit. Korban terus melakukan perlawanan. Hal itu pun membuat pelaku semakin panik. Akhirnya dengan menggunakan selimut sambil menggenggam korban hingga korban pun tidak sadarkan diri. Ketika diperiksa oleh pelaku, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Dan usaha pelaku untuk menghilangkan jejaknya, pelaku mencuri beberapa barang dari dalam toko agar seolah-olah terjadi pencurian. Tanpa adanya rasa bersalah, pelaku pun bergegas pergi dan kembali ke tempat tinggalnya. Hingga pada sore harinya, korban pun ditemukan oleh neneknya. Pada saat dilakukan interogasi lebih dalam, pelaku pun mengaku jika perbuatannya itu karena sakit hati cintanya ditolak oleh korban. Dan dia pun mengaku jika pembunuhan itu tidak sengaja. Awalnya pelaku ini hanya ingin melakukan perbuatan tidak terpuji kepada korban lantaran korban selalu berontak dan berteriak yang membuatnya terpaksa melakukan pembunuhan. Walaupun ada pengakuan keluarga jika pelaku ini mengalami gangguan atas jiwanya, namun pihak kepolisian tetap menjerat pelaku dengan pasal berlapis, dengan pasal 339 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 291 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Guys, mari kita doakan semoga korban mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Korban berjuang mempertahankan kehormatannya hingga membuatnya kehilangan nyawanya. Di sini gue melihat ada kelalaian dari pihak keluarga pelaku. Kalau memang sanak keluarganya mengalami gangguan pada jiwanya, sebaiknya selalu dalam pengawasan. Jika sudah kronis, sebaiknya meminta penanganan kepada medis atau dirawat di rumah sakit. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?